Sesuai dengan janji pemerintah untuk memberikan paket kebijakan ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah luncurkan kembali paket kebijakan ekonomi Jilid 5, Kamis 22 Oktober 2015. Paket kebijakan ekonomi Jilid 5 ini terdiri dari 2 paket yang berisi berkaitan dengan revaluasi aset dan berkaitan dengan menghilangkan pajak berganda. Semua ini dilakukan oleh pemerintah dengan serius untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Perbaikan industri dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti jika tidak terbukanya lapangan kerja yang banyak dan signifikan terhadap masyarakat, karena ini yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi tersebut. Untuk revaluasi aset, ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu, cuma kenapa kok tidak melakukannya? Ya, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak. Apabila mereka melakukan revaluasi aset, ya, bisa keseluruhan, bisa sebagian, bahkan bisa bagi perusahaan yang tadinya yang pembukuannya dalam US dollar, tadinya nggak boleh. Di dalam aturan perpajakan kita, perusahaan yang ada perusahaan yang boleh pembukuannya dalam US dollar itu adalah perusahaan yang memang sebagian besar pendanaannya, misalnya bisnisnya dalam US dollar dan dia minta izin Dirjen Pajak. Yang kedua, saudara sebetulnya sering dengar namanya di Singapura namanya REIT, Real Estate Investment Trust. Dan saudara-saudara juga pasti pernah dengar bahwa ada sejumlah perusahaan real estate di Indonesia yang memanfaatkan produk ini di Singapura, di negara lain. Ya, sebetulnya bukan hanya real estate, semua infrastruktur bisa, walaupun namanya dikaitkan dengan real estate. Sekarang, kalau dulu dia karena ada 2 langkah jadi double pajaknya, maka sekarang dilihat seperti di negara lain, kemudian dibuat ini dianggap 1 langkah, sehingga pajak bergandanya hilang. Kita akan memberikan fasilitas berupa pemotongan tarif PPh revaluasi untuk perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun swasta, maupun ini juga bisa berlaku untuk individu, ya, terutama individu yang melakukan pembukuan. Jadi individu yang punya usaha melakukan pembukuan juga bisa melakukan revaluasi. Apabila pengajuan revaluasi disampaikan sampai dengan akhir tahun ini, 31 Desember 2015, maka besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Ya, kalau proposal revaluasi ini diajukan sampai dengan 31 Desember 2015. Apabila diajukan pada periode 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016, maka besaran tarifnya adalah 4%. Ya, jadi lebih lambat, maka tarifnya lebih mahal, tapi tetap jauh di bawah tarif normal 10%. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai dihilangkannya pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk, kalau bahasa Indonesianya adalah kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau REIT tadi, dengan PMK yang akan segera kami keluarkan minggu depan, maka pajak berganda ini khususnya di perusahaan dengan maksud khusus tadi itu dihilangkan. Jadi cukup single tax. Untuk menarik modal kredit atau bonds untuk kebangkitan ekonomi Indonesia menjadi lebih besar. Ini juga buat swasta luar biasa manfaatnya. Kalau swasta nggak ambil inisiatif ini, rugi sendiri.
Karena kalau mereka lakukan, walaupun swasta cukup sering melakukan revaluasi aset, tapi dengan adanya paket insentif ini, maka swasta juga modalnya akan lebih bagus. Yang tadinya ada masalah ya karena macam-macam penurunan penjualan akibat dari rupiah yang anjlok, itu modalnya akan lebih bagus. Nah, saudara-saudara, ini dua langkah besar yang diambil ini. Kalau kita kerjakan secara maksimum, dan siapa yang telat bakal rugi sesuai dengan fee structure Menteri Keuangan tadi, kami cukup yakin tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 6%. Ya, pendapatan pajak juga bakal naik. Ya, karena mereka mesti bayar pajak ini. Dan yang ketiga, bakal sibuk para lawyer, para appraisal company, accountant untuk valuasi ini. Nanti setelah valuasi kita minta BUMN untuk raise money, dan pada saat itu kita akan butuhkan banyak investment banker yang harus keliling dunia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sudah siap bangkit, bahwa ekonomi Indonesia ya akan lebih baik.